Hai Sobat Anda Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film drama action asal Indonesia tahun 2021. Film persembahan TNI Angkatan Udara yang berkolaborasi dengan Maxstream dan Emotion Entertainment dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Film ini juga mempergunakan beberapa alutsista milik TNI Angkatan Udara, seperti F-16, T-50 Golden Eagle, Sukhoi Su-30, C-130 Hercules, dan helikopter Airbus H225M. Film ini juga didukung oleh Paskas, beserta perlengkapannya yang merupakan dukungan TNI Angkatan Udara untuk film ini. Film ini awalnya direncanakan rilis pada tahun 2020, namun kemudian secara eksklusif tayang di Maxstream pada 10 Agustus 2021, yang mengisahkan tentang sekelompok pasukan tempur Angkatan Udara yang diposisikan di Skadron Serigala Langit dalam misi untuk mengawal sekaligus mengantarkan seorang wanita asing dari Lembaga Kemanusiaan Dunia yang sedang bertugas mencari fakta mengenai dugaan pelanggaran kejahatan kemanusiaan di sebuah negara bernama Republik Kabubet. Film ini disutradarai oleh Reka Wijaya dan diganjar dengan rating 7,4 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat, dan ini dia alur cerita film Serigala Langit. Opening movie kita berkenalan dengan Tami, seorang pilot senior pesawat C-130 Hercules yang akan melakukan pendaratan di Skadron Udara 10 Serigala Langit di Pangkalan Udara Iswah Judi milik TNI Angkatan Udara di Madiun. Scene selanjutnya di Lanut Iswah Judi kita berkenalan dengan Danlanut Erik yang sedang bersama dengan Hamzah. Mereka membahas terkait IHC yang meminta TNI Angkatan Udara untuk mengawal seorang warga negara asing yang bernama Helen Kowalski yang akan transit di Indonesia dan selanjutnya akan pergi menuju ke perbatasan Pasifik untuk mengolah data pemulihan pasca perang saudara di Republik Kabubet. Setibanya di Pangkalan Udara, Helen Kowalski ditemui oleh Ejen Rati yang ditugaskan untuk mengawal Helen ke wilayah perbatasan Republik Kabubet. Dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Danlanut, Rati menjelaskan bahwa kedatangan Helen adalah yang pertama kali sejak genjatan senjata yang terjadi di Republik Kabubet. Selain mencari fakta mengenai dugaan pelanggaran kejahatan kemanusiaan pasca perang, Helen Kowalski juga ditugaskan untuk mendata WNI yang ada di sana. Untuk itu Danlanut meminta agar operasi ini harus sukses mengantarkan Helen ke perbatasan. Apa kita siap? Apa kita siap? Scene selanjutnya kita berkenalan dengan Gading Baskara, lulusan terbaik dari Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara. Menjadi lulusan terbaik, Gading direkomendasikan oleh seniornya Kapten Herman untuk bergabung di Skadron Serigala Langit yang merupakan skadron elit milik TNI Angkatan Udara. Herman kemudian memintanya untuk bertemu dengan Danlanut di kantornya. Bertemu dengan Danlanut, Gading diberitahu mengapa serigala menjadi ikon dari Skadron Serigala Langit. Dikarenakan serigala merupakan hewan yang paling cerdas, loyal, dan setia kawan. Di saat yang sama, Kapten Herman mendapat kepercayaan untuk menggantikan sementara atasannya yang akan dinas di Indonesia bagian Barat. Sementara itu di ruangan terpisah, Helen memberi informasi tambahan kepada Rati terkait bukti-bukti pelanggaran kejahatan kemanusiaan pasca perang di Republik Kabubet. Untuk itu Ejen Rati berjanji akan mengantar, mengawal, dan melindungi Helen selama menjalankan tugasnya di sana. Setelah bertemu Danlanut, Gading menemui Kapten Herman di ruangannya. Herman kemudian memberikan peringatan kepada Gading untuk jangan bercanda, jangan main-main, dan jangan cari gara-gara. Lakukan semua tugas sesuai perintah. Karena Herman dengan susah payah telah meyakinkan para perwira agar Gading dapat diterima bergabung di Skadron Serigala Langit. Herman kemudian mengantar Gading ke hanggar pesawat. Di sana kita berkenalan dengan Haris dan Sam, pilot senior Skadron Serigala Langit. Mereka berdua mendengar percakapan Gading yang mengatakan kepada Herman bahwa tempat ini terlihat sangat kotor, sehingga hal itu membuat Haris dan Sam marah. Dan saat Herman meninggalkannya, mereka berdua memberikan pelajaran kepada Gading
dengan menguncinya di sebuah ruangan kotor karena dia dianggap terlalu sombong sebagai anak baru. Mas, keluarin saya mas, tolong. Kenapa? Mas kok kotor ya? Jaga sikap kamu. Ini senior. Masa keluar dari pintu sini aja nggak bisa? Katanya lulusan terbaik. Siap mas, izin keluar mas. Nih, buktiin. Scene selanjutnya terlihat Helen Kowalski diberangkatkan menuju ke Republik Kabubet dengan menggunakan pesawat Hercules. Sementara itu, Gading yang terus berupaya untuk keluar dari ruangan itu terlihat berkomunikasi dengan sahabatnya Nadia, teman masa kecilnya dan tempatnya berbagi semua keluh kesah. Nadia mengucapkan selamat kepada Gading yang menjadi penerbang pesawat tempur dan juga memberikan nasihat agar Gading mau menjenguk ayahnya yang sedang dirawat dan memberitahukan ayahnya perihal bergabungnya dia di Skadron Serigala Langit. Namun Gading menolaknya. Rupanya di balik keangkuhannya dia menyimpan masalah serius dengan ayahnya. Mereka bahkan belum berkomunikasi dalam waktu lama. Gading membenci ayahnya karena telah meninggalkannya bersama ibunya sejak masih kecil. Tidak lama kemudian dia akhirnya berhasil membuka pintu ruangan itu. Keesokan harinya Herman yang menemuinya memberitahunya jika dia sudah mulai memasuki masa transisi. Untuk itu Gading harus menghabiskan waktunya untuk belajar dan latihan dalam beberapa bulan ke depan. How to fight yang kita laksanakan. Yang pertama yaitu adalah two skill fight. Bidik, tembak. Saya baru saja memeriksa jam terbang Gading dan kelihatannya sudah cukup untuk memegang pesawat sendiri. Sudah mulai ada progres untuk terbangnya. SC-nya udah mulai terbentuk. Setelah beberapa bulan Gading latihan, Herman telah memeriksa jam terbangnya dan mendengar rekomendasi dari seniornya Haris yang menyatakan bahwa Gading sudah cukup layak untuk membawa pesawat sendiri. Setelah melakukan latihan penerbangan, Gading terlihat memperhatikan Tami. Rupanya diam-diam Gading menaruh hati kepadanya. Scene selanjutnya setelah dinyatakan lulus, upacara penutupan transisi Gading pun dilaksanakan. Dan kini dia secara resmi menjadi anggota Skadron Serigala Langit. Selamat Gading. Siap, terima kasih. Singkat cerita, dalam rapat terbatas dan Lanut menyampaikan info jika utusan HC Helen Kowalski yang berada di Republik Kabubet telah selesai mengolah data dan mengumpulkan fakta, dan mereka kini tengah berada di safe house di pulau terluar Indonesia. Untuk itu HC meminta Indonesia untuk segera mengevakuasi Helen Kowalski kembali ke Indonesia, dan Lanut kemudian memerintahkan agar pasukannya siap kapanpun saat dibutuhkan untuk melaksanakan evakuasi. Di saat yang sama di hanggar, Haris CS sedang menyaksikan video tahun 80 yang menampilkan sebuah manuver atraksi jet tempur, di mana pilot tersebut adalah pilot terbaik Serigala Langit. Melihat itu, Gading merasa tertantang dan memberitahu mereka jika suatu saat nanti dia akan menandingi kehebatan pilot tersebut. Scene selanjutnya terlihat Gading dan Haris tengah menjalani latihan dengan pesawat tempur F-16. Dan pada kesempatan itu Gading ingin membuktikan kepada Haris bahwa dia akan menjadi pilot terbaik di Serigala Langit. One turning to IP 7000. Fiber to copy to closing. Fiber to rotate. Fiber 2 fighting wing. Fiber 1 push to range number 1. Tell radio 150 8000. 1 copy.
terbaik Serigala Langit. Namun karena manuver berbahaya dengan kecepatan tinggi yang dilakukan tepat di hadapan jet tempur Haris, membuat Haris kehilangan pandangan, sehingga tanpa sengaja komplotan burung masuk ke dalam mesin jet pesawatnya, yang membuat mesin pesawatnya bermasalah. Pendaratan darurat pun harus dilakukan. Setelah mendarat, tim Fire Rescue segera mengamankan pesawat dan juga memberikan pertolongan kepada Haris. Akibat dari insiden itu, Gading pun mendapat teguran keras dari Herman atas apa yang dilakukan hanya untuk membuktikan bahwa dia pilot yang bagus, namun membahayakan nyawa timnya. Sehingga akhirnya Herman mengambil tindakan tegas. Mulai hari ini, kamu saya grounded. Bukan begini caranya kamu menjadi bagian keluarga Serigala Langit. Tapi saya... Udah, dismiss! Siap! Lalu setelah itu Gading menjenguk Haris, dan dia meminta maaf serta menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Siang harinya Sam dan rekannya menghajar Gading atas apa yang telah dia lakukan terhadap Haris. Perselisihan itu dihentikan oleh Tami dan mengobati luka lebam di wajah Gading. Karena perhatian Tami kepadanya, Gading pun memberanikan diri mengajak Tami untuk makan malam. Namun sayangnya Tami menolaknya dengan alasan masih ada urusan dinas. Malam harinya Gading berkomunikasi dengan Nadia dan berkeluh kesah kepadanya. Dan pada kesempatan itu Nadia juga menyampaikan kalau dia lulus menjadi atlet para layang nasional. Lalu setelah itu Gading keluar mencari makan di sebuah kafe, dan di sana dia melihat Kapten Herman sedang berduaan dengan Tami. Rupanya selama ini Tami menjalin hubungan dekat dengan Herman. Pantas kok ditolak, bro. Keesokan harinya Gading menjalani tes psikologis pasca insiden kemarin. Namun tes tersebut tidak berjalan lancar, dan hasilnya Gading dinyatakan tidak layak terbang. Sehingga Herman mendisfungsikan tugasnya dan memerintahkannya untuk pulang istirahat. Di malam harinya Gading yang galau melihat video masa kecilnya bersama sang ayah bernyanyi bersama. Terbayang wajahmu tersenyum padaku, rona memerah kaki langit, merengkuh langit ke perbatasan. Jelang aku kasih kembali padamu ke ujung negeri, doakanlah selalu ku tunaikan tugasku. Keren kamu, Ring. Dan di pagi harinya dia menerima kabar duka dari ibunya yang menyampaikan bahwa ayahnya telah meninggal. Dia pun balik ke Jogja untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Setelah pemakaman ayahnya, ibunya memberikannya sebuah kalung kenangan dari sang ayah untuk disimpan sebagai kenangan. Dan ibunya berharap Gading memaafkan ayahnya. Keesokan paginya di Lanut Adi Sujipto, Yogyakarta, Gading mengajak Nadia melihat latihan calon pilot. Semuanya terlihat tertata, teratur, dan tak bisa semaunya sendiri. Di sela perbincangan mereka, seorang kawan lama Yogi Hartanto menyapa Gading. Mereka diketahui sudah 4 tahun berpisah. Seperti janji kita dulu, dimanapun jadi yang terbaik. Siap. Ini Nadia. Oh. Nadia. Yogi. Baik, luar biasa. 4 tahun, men. Gila, terakhir 4 tahun. Istri. Bukan. Aman. Beralih ke Republik Kabubet, Helen terlihat sedang mendokumentasikan sesuatu dengan kamera digitalnya. Seorang pria yang diketahui bernama Rudy memberitahu rekannya bahwa semakin banyak data yang Helen dapatkan maka dapat membuat mereka dalam bahaya. Sehingga keesokan paginya Rudy mengunjungi markas kelompok kriminal bersenjata yang berada di pulau terluar Indonesia. Bertemu dengan tuan besar yang diketahui merupakan pimpinan kelompok itu. Rudy menyewanya untuk segera menghabisi Helen, karena jika Helen keluar dari Republik Kabubet maka mereka akan dalam bahaya. Keesokan harinya di venue para layang, ayah Nadia memperkenalkan Gading kepada seniornya bernama Fajar, yang merupakan pensiunan angkatan udara. Lalu Gading mencoba terbang dengan para layang ditemani oleh Nadia, di mana Nadia mengajarkannya beberapa teknik terbang menggunakan para layang.
memanfaatkan udara naik yang diciptakan oleh bentuk punggungan supaya bisa menjaga para layang tetap ada di udara. Nah, ini namanya soaring. Ding, soaring itu teknik terbang dengan menjaga ketinggian di sepanjang punggungan gunung atau bukit besar, yang kali aja nanti bakal bermanfaat nih buat kamu. Kalau terbang terlalu dekat dengan punggungan, kita harus berbelok arah menjauhi punggungan, sehingga mereka tidak terbang mendekati bukit dan terhindar risiko menabrak punggungan. And now, let's soaring like an eagle. Di rumah Nadia, Om Panji ayah Nadia mengatakan kepada Gading bahwa sebelum ayahnya meninggal, ayahnya mengatakan kepadanya, Gading adalah pilot kecilnya, yang suatu saat nanti dia yakin Gading akan menjadi pilot yang hebat, penguasa langit dan satria langit. Dan saat menjelang kematiannya, dia selalu mencari Gading. Di pangkalan udara, Herman menyampaikan kepada anggotanya bahwa dia baru saja mendapat perintah yang meminta timnya stay di wilayah barat, yang akan join selama 1 minggu dan koordinasi serta laporkan jika ada kendala. Kembali ke Jogja, saat berdua dengan Nadia, Gading mendapat pesan singkat dari Herman yang memintanya untuk segera kembali ke Madiun. Sebelum kembali ke Madiun, Gading berpamitan kepada ibunya yang selama ini selalu memberinya support. Scene selanjutnya di Republik Kabubet, Safe House 1 telah diserang. Namun Agent Rati dan timnya berhasil mengevakuasi 5 WNI dan Helen Kowalski. Saat ini mereka bergerak menuju ke Safe House 2 untuk mengamankan diri. Namun perjalanan mereka tidak mudah. Terlihat beberapa musuh terus mengejar mereka. Saat beristirahat di tengah hutan, Rati menghubungi pusat komando dan menyampaikan bahwa identitas mereka telah diketahui. Ada pihak luar yang membantu kelompok bersenjata untuk menggagalkan misi mereka. Namun Dan Lanut menyuruhnya untuk tenang, karena dia akan mengirimkan tim Paskas untuk mengevakuasi mereka. Di markasnya terjadi pertengkaran antara Rudy dan Tuan Besar. Akibat gagalnya anak buahnya menangkap Helen Kowalski, Tuan Besar kemudian meminta anak buahnya untuk menghubungi pembunuh bayaran yang bernama Botak. Di malam harinya, Agent Rati dan rekannya akhirnya tiba di Safe House dan mengamankan diri di sana. Menghubungi pusat komando memberitahu titik koordinat keberadaan mereka. Namun tidak lama kemudian, tidak jauh dari Safe House terlihat kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Botak. Mereka kemudian merapat ke Safe House dan langsung menyerang. Amankan. Diam atau mati! Berhasil menyandra salah satu rekan Rati, mereka akhirnya menguasai Safe House, menyekap Rati, Helen, dan para WNI. Tidak lama kemudian terlihat tim Paskas juga tiba di sana dan langsung merapat ke Safe House. Setelah mengintip pergerakan musuh, mereka pun beraksi. Tidak butuh waktu lama, Rati dan timnya berhasil dievakuasi oleh tim Paskas. Mereka kemudian meledakkan Safe House. Di markas, mereka telah mendapatkan info orang yang telah menyerang Safe House. Dia bernama Jerry Alfian alias Botak, yang merupakan residivis bayaran, yang disinyalir diperintah langsung oleh Robi Gunawan alias Kumis alias Tuan Besar. Tidak lama kemudian, Dan Lanut menerima info terbaru bahwa Helen Kowalski dan Rati sedang menuju ke tempat penjemputan, dan kini tim Paskas terus mengawal dan melindungi mereka. Dan Lanut kemudian memerintahkan tim Jaguar di bawah pimpinan Kapten Herman. Gading kemudian meminta ikut serta dalam misi, namun Herman menyuruhnya tetap tinggal untuk menjaga markas. Gading terus memaksa untuk ikut misi, namun Herman menolaknya. Namun tiba-tiba Haris merekomendasikan Gading, karena menurut Haris dia layak untuk terbang. Untuk itu Haris yang akan menggantikannya menjaga home base. Gading kemudian berterima kasih kepada Haris atas kepercayaannya. Gading yang menuju ke hanggar menelpon Nadia dan memberitahunya bahwa dirinya kembali dipercaya untuk membawa pesawat tempur.
dan berterima kasih kepada Nadia atas supportnya selama ini. Dia juga mengatakan bahwa selama ini dia sudah berbohong kepadanya dan kepada ibunya, yang mengatakan bahwa dia membenci ayahnya, padahal kenyataannya dia sangat merindukan ayahnya. Untuk itu pada tugas pertamanya ini dia akan buktikan bahwa dia akan menjadi pilot terbaik yang akan dia persembahkan untuk sang ayah. Sebelum terbang, Gading kembali merenungi apa yang selama ini dia alami, di mana hal itu dia jadikan motivasi. Operasi pun dimulai. Terlihat Gading dan Herman naik ke pesawat jet tempur F-16. Gading mengenakan helm pilot bertuliskan Panther, sementara Herman mengenakan helm pilot bertuliskan Jaguar. Dengan F-16, mereka berdua akan terbang untuk mengawal dan melindungi pesawat Hercules yang akan membawa Ratih dan timnya. Di saat yang sama, tim Paskas berhasil membawa Helen, Agen Ratih serta timnya ke titik penjemputan dan naik ke dalam pesawat Hercules. Di markas dan Lanut mendapat laporan bahwa Panther, Jaguar, dan Raja Wali atau Hercules sudah mengudara dalam keadaan aman. Untuk itu misi ini selanjutnya akan dipimpin oleh Komando Pertahanan Udara Nasional di Jakarta yang disingkat Kohanutnas. Lewat layar monitor mereka terus memantau penerbangan Panther, Jaguar, dan Raja Wali. Tampaknya penerbangan mereka aman-aman saja. Namun tidak lama kemudian radar di monitor terlihat satu pesawat tak dikenal berada tidak jauh di belakang mereka. Panglima pun menerima laporan jika Satdar di Biak menangkap sinyal pesawat 80 mil di belakang Jaguar. Jaguar dan Panther kemudian diperintahkan untuk segera berbalik arah, mengidentifikasi pesawat musuh itu dan melindungi Raja Wali. Lalu tidak lama kemudian satu pesawat musuh itu terdeteksi di depan mereka. Awalnya terlihat hanya satu pesawat, namun anjir setelah berpencar 6 pesawat terdeteksi. Melihat itu Panglima kemudian memerintahkan untuk mengerahkan 2 jet tempur Sukhoi Su-30 untuk memberikan bantuan udara kepada tim Jaguar. Sebelum menghadapi pesawat musuh, Gading mengatakan kepada Herman, apapun yang terjadi, NKRI adalah harga mati. Diawali dengan ucapan bismillah dari Gading, mereka pun beraksi. Lead West Group Bullseye 038 65. to 6,000. Hostile 2 contact. Hostile become 6. Confirm. Kilat affirm. Trail Group 05570 to 9000. Hostile 2 contact. Jingle 1 Fox 1. Sukhoi status. Sukhoi sudah terbang, Mas. Two still solid. Jaguar 2 still sorted.
10 miles to Heva. 10 miles to Heva. Damn it! Trail group mendekat ke Heva. Copy. Kilat, arahkan Sukhoi ke West Group. Kilat copy. Sukhoi, status. Sukhoi is about 12 miles from you. Sukhoi, we go. Hostile, clear the shot. 10 miles, hostile, to contact. Kilat, Sukhoi, go ahead. Sukhoi snap to heading 060. Fox 2, missile launch. Raja Wali, Jaguar, we'll cover you. Missile launch to HVA, I repeat, missile launch to HVA. Saya bangga menjadi TNI AU. NKRI, harga mati! Jaguar! Jaguar! Bas! Saya jadi target sekarang. Saya dikejar. Oke, ini bangsa serigala. Hidup NKRI. Berhasil menghabisi pesawat musuh, Panglima kemudian memerintahkan Batalion Komando 463 Paskas untuk melaksanakan rescue terhadap Kapten Herman yang pesawatnya tertembak jatuh di wilayah Kabubet. Herman yang berhasil mendarat darurat di hutan Kabubet kemudian segera mengamankan diri karena terlihat beberapa pasukan musuh berada di sana untuk mencarinya. Gading yang melihat serpian pesawat Jaguar kemudian memberitahukan titik koordinatnya kepada pusat komando yang langsung meneruskan informasi itu ke tim Paskas. Sementara Herman terus berlari untuk bersembunyi. Lalu tidak lama kemudian pasukan musuh menemukan parasutnya dan juga melihatnya bersembunyi, sehingga kontak senjata pun kembali terjadi.
Herman akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim Paskas. Dilaporkan bahwa 5 pesawat tempur musuh telah dihancurkan, sementara satu lainnya berhasil melarikan diri, dan Raja Wali telah berhasil kembali ke Indonesia dengan selamat. Setibanya di landasan udara Manohua di Biak, Herman dan anggota Paskas yang terluka segera ditangani oleh tim medik untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Sementara itu, Gading yang berhasil mendarat di landasan udara Iswajudi di Madiun. Dia kemudian mendapat selamat dari rekannya atas aksi heroiknya dan memberitahunya jika Nadia sudah menunggunya. Medali buat kamu karena kamu udah jadi pilot tempur Indonesia. Happy landing. Lebih jauh dari ini, tapi bersama kan kita lebih lagi. Itu 1, 2, 3 dan kencangkan mata. Film pun diakhiri dengan tertangkapnya Tuan Besar alias Kumis oleh tim Paskas. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video NDGJ selanjutnya. See you, bye-bye.